Aku rela berjualan dari pagi hingga malam demi menutupi hutang suami, tetapi saat usahaku mulai sukses, justru namaku dihapus dari semua aset dan aku diusir dari rumah sendiri. Mereka mengira aku sudah hancur, padahal sejak hari itu aku mulai menyiapkan kejutan yang akan membuat mereka kehilangan segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi, serta berikan like dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Selamat mendengarkan. Suara derit gerobak kayu tua itu menjadi musik harian yang menemani langkah kakiku menyusuri jalanan kota yang masih diselimuti kabut tipis. Udara dingin yang menusuk tulang tak lagi kuhiraukan demi mengejar asap dapur yang harus tetap mengepul di rumah kami. Di atas gerobak sederhana itu, tersusun puluhan porsi nasi uduk hangat yang kupersiapkan sejak jam 2 pagi tanpa henti. Suamiku, Mas Masur, terduduk lesu di sudut meja makan malam sebelumnya dengan wajah pucat dan lembaran surat tagihan debt collector yang menumpuk. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil alih seluruh beban hutang usaha konveksinya yang bangkrut total demi menyelamatkan nama baik keluarga. Setiap tetes keringat yang jatuh di atas trotoar basah menjadi saksi bisu betapa kerasnya perjuangan seorang istri yang ingin melihat keluarganya bangkit kembali. Pelanggan pertama mulai berdatangan, dan aku menyambut mereka dengan senyuman hangat meski jemariku terasa kaku dan perih akibat terpercik minyak panas. Ibu mertuaku, Ibu Salmah, kerap memandang sinis dari balik jendela rumah saat aku berkemas pulang dengan pakaian yang berbau asap dan keringat. Wanita itu harusnya menjaga kehormatan rumah tangga, bukan keluyuran jadi pedagang kaki lima bikin malu keluarga. Cibirnya kasar tanpa pernah mau tahu bahwa uang hasil jualan itulah yang melunasi cicilan hutang anaknya setiap bulan. Mas Masur hanya diam membisu di samping ibunya, seolah lupa siapa yang memasukkan rupiah demi rupiah ke dalam rekeningnya untuk menutupi kejaran para penagih hutang. Aku memilih menelan pahitnya kata-kata itu dalam diam, fokus pada tujuan utamaku agar usaha kuliner kecil ini bisa berkembang lebih besar. Rasa lelah yang mencengkram tubuh setiap malam selalu kalah oleh harapan sederhana melihat senyum lega di wajah suamiku saat angka hutang perlahan berkurang. Aku percaya bahwa ketulusan dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil, meski aku belum menyadari ada intrik gelap yang sedang dipersiapkan di belakang punggungku. Bulan demi bulan berganti dengan cepat, menuntut ketahanan fisik dan mental yang luar biasa di tengah gempuran ujian hidup yang tak kunjung reda. Usaha kuliner kecilku mulai membuahkan hasil nyata. Rasa gurih resep rahasia keluarga dan porsi dermawan yang kutawarkan berhasil memikat hati ratusan pelanggan setia setiap harinya. Dari gerobak kayu yang rapuh, kini aku mampu menyewa sebuah ruko kecil beratap bersih di pinggir jalan utama kota, tempat di mana pembeli bisa duduk nyaman tanpa perlu kehujanan. Keuntungan bersih yang kudapatkan melonjak drastis, hingga dalam waktu 1,5 tahun, seluruh sisa hutang konveksi Mas Masur sebesar ratusan juta rupiah berhasil kututupi hingga rupiah terakhir. Rasa lega luar biasa menyelimuti dadaku saat menyerahkan lembar pelunasan terakhir kepada pihak bank yang disaksikan langsung oleh suamiku. Namun bukannya ucapan terima kasih atau pelukan hangat yang kudapatkan, sikap Mas Masur justru perlahan berubah menjadi makin dingin, jauh, dan penuh rahasia. Ia sering kedapatan berbisik rahasia di sudut ruangan bersama ibunya, Ibu Salmah, sambil mencatat angka-angka fantastis di atas lembaran kertas formal. Mas, uang tabungan hasil usaha kuliner kita bulan ini mau dipakai untuk investasi apa lagi? Tanyaku lembut saat memergoki mereka. Namun Mas Masur hanya mendengus kesal sambil dengan cepat menyembunyikan berkas penting tersebut ke dalam tas kerjanya. Ibu Salmah langsung menimpali dengan pandangan tajam penuh keangkuhan, seolah keberadaanku di rumah itu hanyalah gangguan yang tidak diinginkan. Kamu itu cuma tahu urusan dapur dan jualan nasi, tidak usah ikut campur urusan bisnis besar suami. Masur ini pria berpendidikan, tahu betul cara mengelola uang keluarga tanpa bantuanmu, tegasnya penuh nada penghinaan. Aku mengelus dada berusaha meredam rasa sakit di hati, mencoba husnudzon bahwa suamiku sedang merencanakan masa depan yang lebih baik untuk kami berdua. Aku tidak pernah menyangka bahwa keterlibatanku yang disingkirkan secara halus ini adalah langkah awal dari sebuah konspirasi keluarga yang sangat beracun. Memasuki tahun ketiga, brand usaha kulinerku berkembang pesat menjadi rumah makan populer dengan beberapa cabang kecil yang selalu dipadati pengunjung. Pengorbananku yang dahulu mandi keringat di jalanan kini terbayar dengan arus kas yang sangat stabil dan aset yang terus bertambah. Mas Masur yang dulunya terpuruk kini kembali tampil necis memakai pakaian bermerek,
mengendarai mobil baru hasil dari keuntungan usaha kuliner yang kubangun dengan darah dan air mata. Namun anehnya, setiap kali aku meminta transparansi dokumen kepemilikan aset atau pendaftaran hak paten merek, Mas Masur selalu mengulur waktu dengan ribuan alasan yang manis di bibir. Suatu siang di kantor cabang utama, aku tak sengaja menemukan amplop coklat tebal terselip di dalam laci meja kerja suamiku yang lupa dikunci. Betapa hancurnya hatiku saat membuka isi dokumen legalitas tersebut dan menemukan fakta pahit yang mengiris-iris kesadaran. Seluruh izin usaha, sertifikat tanah ruko utama, hingga kepemilikan rekening operasional bisnis yang selama ini kuperjuangkan ternyata telah didaftarkan secara sepihak atas nama Mas Masur dan Ibu Salmah. Namaku sama sekali tidak tercantum di dalam satupun lembar dokumen hukum tersebut. Seolah peran serta seluruh pengorbananku selama bertahun-tahun dianggap tidak pernah ada. Tangan bergetar hebat saat aku mencoba mengonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada Mas Masur di hadapan ibunya yang sedang berkunjung. Bukannya merasa bersalah, Mas Masur justru menatapku dengan dingin tanpa penyesalan sedikit pun di raut wajahnya. Kamu itu cuma istri yang membantu suami. Sudah kewajibanmu berbakti. Lagi pula semua aset ini atas nama keluarga demi keamanan bisnis kita ke depan. Jawabnya santai tanpa beban. Ibu Salmah tersenyum sinis sambil mengibaskan tangannya, menguatkan keputusan anaknya bahwa seorang wanita tak berpendidikan tinggi sepertiku tidak berhak memiliki aset bernilai miliaran rupiah. Puncak kejahatan moral keluarga itu terjadi pada suatu malam minggu yang dingin dan suram, tak lama setelah aku mempertanyakan legalitas bisnis tersebut. Aku pulang ke rumah dalam keadaan sangat lelah setelah seharian mengawasi operasional dapur umum dan melayani pesanan catering besar. Sesampainya di depan pintu pagar, aku terkejut melihat koper-koper pakaian serta barang-barang pribadiku sudah tergeletak begitu saja di atas teras rumah yang basah. Pintu rumah terkunci rapat dari dalam, dan tak lama kemudian Mas Masur keluar bersama ibunya serta adik kandungnya, Sela, dengan ekspresi wajah penuh kemenangan. Dengan suara keras yang disengaja agar terdengar oleh para tetangga sekitar, Ibu Salmah melemparkan sisa tas kecilku ke trotoar jalan. Mulai malam ini kamu tidak punya hak lagi tinggal di rumah ini maupun mencampuri usaha anakku. Kami sudah mengurus surat cerai dan menghapus namamu dari seluruh dokumen aset keluarga ini, teriaknya tanpa belas kasihan. Mas Masur berdiri kaku di samping ibunya, memandangku dengan tatapan asing seolah aku adalah seorang musuh besar yang harus segera disingkirkan dari hidup mereka. Sela menimpali dengan senyuman ejekan. Terima kasih ya Kak sudah melunasi hutang Mas Masur dan membangunkan bisnis ini, sekarang giliran kami yang menikmati hasilnya. Aku berdiri membatu di bawah guyuran hujan gerimis yang mulai turun membasahi bumi, merasakan dingin yang menusuk hingga ke relung jiwa terpukul. Tidak ada satupun kata pembelaan dari bibir pria yang pernah kuselamatkan dari kehancuran finansial dan keputusasaan bertahun-tahun lalu. Mereka mengira dengan mengusirku tanpa membawa uang sepeser pun dan tanpa aset atas namaku, aku akan hancur terkoyak dan menjadi pengemis di jalanan. Namun di tengah derai air mata yang menyatu dengan air hujan, sebuah percikan keberanian baru menyala kuat di dalam dadaku, memperingatkan mereka bahwa wanita yang membangun kejayaan ini mampu melahirkannya kembali. Malam itu aku menginap di sebuah kontrakan petakan amat sederhana di pinggiran kota yang kusewa memakai sisa uang tunai di dompetku. Dalam kesendirian yang sunyi, aku tidak membiarkan diriku larut meratapi nasib buruk atau meratapi pengkhianatan kejam keluarga mantan suamiku. Aku mengusap air mata, mengambil selembar kertas kosong dan pulpen, lalu mulai merancang strategi besar untuk masa depanku. Mereka mengira telah berhasil merampas segalanya. Namun mereka lupa satu hal terpenting, resep rahasia, keterampilan manajemen, hubungan pemasok, dan ikatan batin dengan para pelanggan setia ada sepenuhnya di dalam kepala dan tanganku. Keesokan harinya, aku menemui Pak Broto, seorang pemasok bahan baku utama yang selama bertahun-tahun sangat menghormati kejujuran dan integritas kerjaku. Mendengar cerita ketidakadilan yang kualami, Pak Broto sangat geram dan tanpa ragu menawarkan bantuan modal serta pinjaman tempat untuk memulai usaha baru. Mbak, bisnis itu bukan cuma soal kertas sertifikat, tapi soal kepercayaan dan rasa masakan yang konsisten. Saya yakin Mbak bisa bangkit lebih sukses lagi, dan saya siap mendukung penuh dari belakang. Ujar Pak Broto mantap sambil menjabat tanganku erat. Dukungan moral dari orang asing ini menjadi obat penawar luka yang sangat berharga bagi jiwaku.
Aku pun mulai melangkah dengan kepala tegak, mendaftarkan nama brand baru yang murni milikku sendiri secara resmi di lembaga hukum terkait. Aku menyewa lahan kosong yang cukup strategis tak jauh dari pusat kota dan mulai membangun konsep rumah makan outdoor yang hangat dan modern. Dalam diam, tanpa banyak bicara atau pamer di media sosial, aku memfokuskan seluruh energi positifku untuk mempersiapkan fondasi bisnis baru ini. Sementara di luar sana, Mas Masur dan keluarganya bersukacita merayakan keberhasilan mereka menguasai bisnis lama tanpa menyadari roda nasib mulai berputar ke arah yang bertolak belakang. Usaha baru yang kuberi nama, Dapur Rasa Sejati, akhirnya resmi dibuka dengan konsep yang jauh lebih matang, profesional, dan higienis. Rasa masakan otentik yang dirindukan para pelanggan lama langsung menjadi daya tarik utama yang menyebarkan kabar burung dengan sangat cepat di media sosial. Dalam hitungan minggu, tempat baruku dibanjiri oleh ratusan pengunjung setiap hari yang rela mengantre panjang demi menikmati hidangan khas buatanku. Keuntungan yang kudapatkan bergulir sangat cepat, bahkan melebihi pencapaian bisnis lama karena kini dikelola dengan sistem manajemen keuangan yang rapi dan transparan. Di sisi lain, kondisi rumah makan lama yang dikuasai Mas Masur dan keluarganya justru mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang sangat drastis. Tanpa kehadiran dan pengawasanku di dapur, kualitas rasa masakan merosot tajam akibat keputusan Ibu Salmah yang mengurangi takaran bumbu demi menghemat pengeluaran. Pelanggan setia yang merasa kecewa dengan perubahan rasa dan pelayanan yang kasar dari Sela mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Keluhan menumpuk di media sosial, namun keangkuhan keluarga itu membuat mereka menuduh para pelanggan telah dipengaruhi oleh pihak lawan yang iri pada kesuksesan mereka. Mas Masur mulai panik saat mendapati omzet bulanan rumah makannya turun drastis, hingga lebih dari 70% dalam waktu singkat. Hutang operasional kepada para supplier bahan baku mulai menumpuk karena hasil penjualan tidak cukup untuk menutup biaya sewa dan gaji karyawan yang membengkak. Ibu Salmah yang menyukai gaya hidup mewah mulai memaksakan diri menggunakan tabungan cadangan perusahaan untuk menyokong gengsi sosialnya di hadapan teman-temannya. Ketidakmampuan mereka dalam mengelola bisnis real menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan masa lalu murni hasil dari kerja keras dan keringatku. Kesuksesan yang dibangun di atas fondasi pengkhianatan dan manipulasi tidak akan pernah bertahan lama dalam ujian waktu. Tanpa pemahaman mendalam dan kerja keras yang jujur, sesuatu yang didapatkan secara instan dan culas akan hancur dengan sendirinya oleh ketidakmampuan diri. Keadaan di rumah makan lama semakin tidak terkendali ketika koki utama dan staf berpengalaman yang pernah kubina memilih untuk mengundurkan diri secara massal. Mereka tidak tahan dengan perlakuan kasar dan sikap tidak adil dari Ibu Salmah yang sering memotong gaji mereka secara sepihak tanpa alasan jelas. Para mantan karyawanku itu kemudian mendatangi Dapur Rasa Sejati sambil menangis, memohon untuk diterima bekerja kembali di bawah kepemimpinanku. Dengan tangan terbuka dan rasa empati yang mendalam, aku menyambut mereka kembali dan memberikan tempat kerja yang jauh lebih layak serta sistem bonus yang adil. Mas Masur yang merangsek masuk ke kantor baruku dengan wajah merah pada meluapkan kemarahannya di hadapan para pelanggan yang sedang makan. Kamu sengaja kan mau merusak bisnisku dengan membajak semua koki dan mencuri resep rahasia keluargaku. Teriaknya kasar tanpa malu. Aku berdiri dengan tenang dari balik meja kerjaku, menatap mantan suamiku itu dengan pandangan dingin penuh kedewasaan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Mas, resep itu ciptaanku sendiri dan mereka datang kemari atas kemauan sendiri karena tidak tahan dengan kesombongan keluargamu. Jawabku tegas dan lugas. Para pengunjung rumah makan turut bersuara menyindir kelakuan Mas Masur yang kekanak-kanakan dan tidak tahu malu di depan umum. Malu karena menjadi pusat perhatian dan ejekan publik, Mas Masur akhirnya pergi meninggalkan lokasiku dengan langkah gontai dan sumpah serapah yang sia-sia. Kejadian hari itu semakin mempertegas batas tegas antara pihak yang benar-benar berjuang dengan pihak yang hanya pandai menyalahkan orang lain atas kegagalan sendiri. Aku menyadari bahwa waktunya telah makin dekat untuk memberikan pelajaran hukum yang setimpal atas segala tindakan ilegal yang pernah mereka lakukan padaku di balik layar kesuksesan Dapur Rasa Sejati. Aku tidak tinggal diam begitu saja atas tindakan sewenang-wenang penghapusan namaku dari kepemilikan aset masa lalu. Bersama seorang pengacara profesional yang sangat berpengalaman dalam hukum bisnis dan hak kekayaan intelektual, aku mengumpulkan seluruh bukti transfer perbankan kuno dan saksi mata.
Kami menemukan fakta mengejutkan bahwa pendaftaran hak cipta merek lama yang dilakukan Mas Masur memuat indikasi pemalsuan tanda tangan dan manipulasi dokumen pendirian usaha. Semua jejak rekam transaksi keuangan membuktikan secara sahih bahwa modal awal dan pelunasan hutang murni berasal dari rekening pribadiku. Tim pengacaraku melayangkan surat gugatan resmi ke Pengadilan Negeri terkait perbuatan melawan hukum, pemalsuan dokumen, dan tuntutan ganti rugi finansial atas hak cipta. Surat panggilan pengadilan tersebut tiba di rumah Mas Masur persis saat keluarga itu sedang mengalami krisis keuangan terparah dalam hidup mereka. Ibu Salma histeris membaca lembar gugatan bernilai miliaran rupiah tersebut. Sementara Mas Masur terduduk lemas meratapi kecerobohan masa lalunya yang mengabaikan aspek hukum. Mereka yang dulunya mengira aku lemah dan pasrah, kini menyadari bahwa diamku selama ini adalah proses merancang strategi pembuktian yang tidak bisa dibantah. Sela mencoba menghubungi nomor teleponku berkali-kali untuk meminta pembatalan gugatan dengan alasan ikatan kekeluargaan masa lalu yang pernah terjalin. Namun aku tidak merespons pancingan emosional tersebut dan menyerahkan seluruh proses komunikasi legal sepenuhnya melalui jalur hukum pengacaraku. Langkah ini kuambil bukan didasari atas rasa dendam yang buta, melainkan untuk menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran moral bahwa pengorbanan tidak boleh diinjak-injak. Proses hukum pun berjalan secara terbuka di pengadilan, siap mengungkapkan siapa yang sebenarnya memegang kebenaran sah di mata negara. Persidangan pertama berlangsung sangat tegang di ruang sidang utama yang dipenuhi oleh awak media lokal dan kerabat kedua belah pihak. Pengacaraku menyajikan deretan bukti otentik yang tak terbantahkan, mulai dari rekening koran pembuka bisnis, nota pembelian alat-alat dapur, hingga kesaksian Pak Broto dan para mantan karyawan. Mas Masur dan tim pengacaranya terlihat gagap dan tidak mampu memberikan bukti balasan yang sah mengenai asal-usul modal awal usaha konveksi maupun kulinernya. Ibu Salmah yang hadir di ruang sidang beberapa kali menyelak dengan emosional, hingga mendapatkan teguran keras dari majelis hakim yang memimpin persidangan. Di tengah tekanan proses hukum yang menguras tenaga dan biaya, bisnis lama Mas Masur akhirnya dinyatakan bangkrut secara resmi oleh pengadilan niaga. Ruko utama mereka disita oleh bank karena gagal membayar cicilan bulanan yang sudah menunggak selama lebih dari 6 bulan berturut-turut. Semua aset perhiasan dan mobil mewah yang dibeli dari hasil memotong hak kuliner itu terpaksa dijual murah demi membayar pengacara dan biaya hidup sehari-hari. Kehidupan mewah yang selama ini dipamerkan Ibu Salmah di hadapan tetangganya seketika sirna, berganti dengan bayang-bayang kemiskinan dan rasa malu yang sangat luar biasa. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, Mas Masur menghampiriku dengan wajah kusam dan mata yang sembab akibat stres berkepanjangan yang menimpanya. Tolong cabut gugatan ini. Kami sudah kehilangan segalanya dan tidak punya tempat tinggal lagi jika rumah ikut disita. Mohonnya dengan suara bergetar pelan. Aku menatapnya penuh iba namun tetap teguh pada pendirian untuk membiarkan proses hukum berjalan sampai tuntas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Aku hanya menjawab pelan bahwa setiap benih kejahatan yang ditanam dengan sengaja pasti akan menghasilkan buah pahit yang harus dipetik sendiri oleh pemetiknya. Roda kehidupan akan selalu berputar mengikis keangkuhan manusia yang lupa diri saat berada di atas puncak roda. Jangan pernah meremehkan doa orang yang teraniaya, karena keadilan Tuhan seringkali datang melalui cara yang paling tidak terduga untuk memulihkan martabat yang dirampas. Majelis hakim akhirnya membacakan putusan final yang mengetuk palu keadilan penuh atas kasus sengketa bisnis dan pemalsuan dokumen aset tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa seluruh hak paten merek lama, aset ruko, dan ganti rugi finansial secara sah dimenangkan sepenuhnya oleh pihakku sebagai pemilik asli. Mas Masur diwajibkan menyerahkan seluruh dokumen aset yang tersisa atau menghadapi hukuman pidana atas tindakan pemalsuan tanda tangan legalitas yang terbukti secara sah. Isak tangis Ibu Salmah pecah di dalam ruang sidang, menyadari bahwa ketakusahan dan keserakahan keluarganya telah menghancurkan masa depan anak kesayangannya sendiri. Setelah pengumuman putusan pengadilan tersebut, aku tidak memilih untuk menjual aset ruko lama yang berhasil kurai kembali lewat jalur hukum. Sebaliknya, aku merenovasinya dan mengubah fungsi ruko tersebut menjadi sebuah pusat pelatihan kuliner gratis bagi para wanita dan ibu tunggal yang sedang berjuang mandiri. Aku ingin tempat yang dulunya menjadi saksi pengkhianatan dan air mata berubah menjadi tempat lahirnya harapan dan kebahagiaan baru bagi banyak orang yang membutuhkan. Pengalaman pahit masa lalu kubakar menjadi bahan bakar positif untuk menebar lebih banyak kebaikan dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Mas Masur, Ibu Salmah, dan Sela terpaksa pindah keluar dari rumah mewah mereka dan tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Mereka harus bekerja keras dari pagi hingga malam melakukan pekerjaan serabutan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan harian yang serba terbatas. Penyesalan mendalam mulai menggerogoti hati Mas Masur setiap kali melihat mantan istrinya sukses besar dan dihormati oleh banyak orang di berbagai media. Namun nasi telah menjadi bubur, dan kesempatan emas memiliki istri yang tulus dan setia telah mereka buang sia-sia demi keserakahan sesaat. Kehidupan berlanjut dengan indah saat dapur rasa sejati berkembang menjadi jaringan waralaba kuliner nasional yang memiliki puluhan cabang di berbagai kota besar. Kesuksesanku diakui oleh berbagai lembaga kewirausahaan, dan aku sering diundang menjadi pembicara utama untuk membagikan kisah inspiratif mengenai ketangguhan seorang wanita. Namun aku tetap mempertahankan gaya hidup yang rendah hati, ramah, dan selalu ingat akan akar perjuangan awalku di atas trotoar jalanan yang basah. Bagi saya, kekayaan materi hanyalah titipan sementara yang harus dipertanggungjawabkan melalui aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia. Suatu hari saat aku menghadiri peresmian cabang baru di pusat kota, aku melihat seorang wanita parubaya dengan pakaian lusuh sedang memungut kardus bekas di belakang area restoran. Betapa terkejutnya aku saat mendekati wanita itu dan menyadari bahwa ia adalah Ibu Salmah, mantan ibu mertuaku yang dulu begitu angkuh dan berkuasa. Tubuhnya kini tampak kurus membongkok, wajahnya keriput penuh duka, dan matanya memancarkan rasa malu luar biasa saat pandangan kami saling bertemu secara tidak sengaja. Ia berusaha bersembunyi di balik tiang beton, tak sanggup menatap wajah wanita yang pernah diusirnya tanpa belas kasihan beberapa tahun lalu. Aku menahan napas sejenak, menguasai gelombang emosi yang bergejolak di dalam dada sebelum melangkah mendekatinya dengan senyuman hangat tanpa rasa dendam. Aku memanggil staf restoranku untuk membawa wadah makanan hangat bergizi lengkap serta sejumlah uang tunai layak di dalam amplop tertutup untuk diberikan kepadanya. "Ibu, tolong terima makanan ini untuk makan siang. Jaga kesehatan ibu baik-baik ya," ucapku tulus sambil menyerahkan bingkisan tersebut langsung ke tangannya. Ibu Salmah meneteskan air mata penyesalan yang sangat deras, menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa sanggup mengucapkan sepatah kata pun akibat rasa malu yang membakar jiwanya sore harinya. Mas Masur datang mengetuk pintu kantor utamaku dengan langkah tersendat dan pakaian kerja buruh kasar yang nampak kotor dan lusuh. Kedatangannya kali ini sama sekali bukan untuk marah, menuntut, atau berdebat seperti masa-masa kegelapan persidangan dahulu kala. Ia berlutut di lantai dengan air mata yang mengalir deras di pipinya, memohon ampun atas segala kejahatan, pengkhianatan, dan kezaliman yang pernah ia lakukan bersama keluarganya. "Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakan wanita sepertimu demi menuruti keserakahan yang membutakan mata dan hatiku," bisiknya dengan suara serak menahan beban penyesalan mendalam. Aku memintanya berdiri dengan tenang dan duduk di kursi tamu, memperlakukannya secara manusiawi tanpa ada niat sedikitpun untuk merendahkan atau mengejek kondisinya. Aku mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa beratnya hidup yang harus ia jalani sekarang, menanggung beban ekonomi keluarga di tengah penyesalan batin yang tak kunjung padam. "Mas, aku sudah memaafkan kamu dan keluargamu sejak lama. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tapi masa lalu kita sudah selesai dan tidak bisa diulang kembali," jawabku tegas namun lembut. Aku memberikan bantuan modal usaha kecil agar ia bisa memulai usaha perbaikan sepatu secara mandiri demi menyambung hidup keluarganya. Mas Masur menerima bantuan tersebut dengan tangan bergetar dan rasa terima kasih mendalam yang tak terhingga atas kebaikan hati yang sama sekali tidak pantas ia dapatkan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah kehilangan mutiara hidup yang paling berharga demi mengejar kepalsuan harta yang akhirnya membawanya pada kehancuran. Langkah kakinya meninggalkan kantorku terasa ringan namun penuh pembelajaran berharga yang akan ia ingat sepanjang sisa hidupnya di dunia. Hari itu, aku merasakan kedamaian sempurna melingkupi jiwaku, menyadari bahwa pengampunan adalah kunci utama yang membebaskan diri kita dari penjara masa lalu. Memaafkan tidak berarti melupakan atau mengembalikan hubungan seperti semula, melainkan membebaskan hati kita dari beban kebencian yang merusak. Bantuan yang diberikan kepada orang yang pernah menyakitimu adalah bentuk penegasan bahwa kebaikan dalam diri kita tidak bisa dihancurkan oleh kejahatan orang lain. Majelis hakim akhirnya membacakan putusan final yang mengetuk palu keadilan penuh atas kasus sengketa bisnis dan pemalsuan dokumen aset tersebut.
Pengadilan memutuskan bahwa seluruh hak paten merek lama, aset ruko, dan ganti rugi finansial secara sah dimenangkan sepenuhnya oleh pihakku sebagai pemilik asli. Mas Masur diwajibkan menyerahkan seluruh dokumen aset yang tersisa atau menghadapi hukuman pidana atas tindakan pemalsuan tanda tangan legalitas yang terbukti secara sah. Isak tangis Ibu Salmah pecah di dalam ruang sidang, menyadari bahwa ketakusahan dan keserakahan keluarganya telah menghancurkan masa depan anak kesayangannya sendiri. Setelah pengumuman putusan pengadilan tersebut, aku tidak memilih untuk menjual aset ruko lama yang berhasil kurai kembali lewat jalur hukum. Sebaliknya, aku merenovasinya dan mengubah fungsi ruko tersebut menjadi sebuah pusat pelatihan kuliner gratis bagi para wanita dan ibu tunggal yang sedang berjuang mandiri. Aku ingin tempat yang dulunya menjadi saksi pengkhianatan dan air mata berubah menjadi tempat lahirnya harapan dan kebahagiaan baru bagi banyak orang yang membutuhkan. Pengalaman pahit masa lalu kubakar menjadi bahan bakar positif untuk menebar lebih banyak kebaikan dan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Sementara itu, Mas Masur, Ibu Salmah, dan Sela terpaksa pindah keluar dari rumah mewah mereka dan tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Mereka harus bekerja keras dari pagi hingga malam melakukan pekerjaan serabutan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan harian yang serba terbatas. Penyesalan mendalam mulai menggerogoti hati Mas Masur setiap kali melihat mantan istrinya sukses besar dan dihormati oleh banyak orang di berbagai media. Namun nasi telah menjadi bubur, dan kesempatan emas memiliki istri yang tulus dan setia telah mereka buang sia-sia demi keserakahan sesaat. Kehidupan berlanjut dengan indah saat Dapur Rasa Sejati berkembang menjadi jaringan waralaba kuliner nasional yang memiliki puluhan cabang di berbagai kota besar. Kesuksesanku diakui oleh berbagai lembaga kewirausahaan, dan aku sering diundang menjadi pembicara utama untuk membagikan kisah inspiratif mengenai ketangguhan seorang wanita. Namun aku tetap mempertahankan gaya hidup yang rendah hati, ramah, dan selalu ingat akan akar perjuangan awalku di atas trotoar jalanan yang basah. Bagi saya, kekayaan materi hanyalah titipan sementara yang harus dipertanggungjawabkan melalui aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia. Suatu hari saat aku menghadiri peresmian cabang baru di pusat kota, aku melihat seorang wanita parubaya dengan pakaian lusuh sedang memungut kardus bekas di belakang area restoran. Betapa terkejutnya aku saat mendekati wanita itu dan menyadari bahwa ia adalah Ibu Salmah, mantan ibu mertuaku yang dulu begitu angkuh dan berkuasa. Tubuhnya kini tampak kurus membongkok, wajahnya keriput penuh duka, dan matanya memancarkan rasa malu luar biasa saat pandangan kami saling bertemu secara tidak sengaja. Ia berusaha bersembunyi di balik tiang beton, tak sanggup menatap wajah wanita yang pernah diusirnya tanpa belas kasihan beberapa tahun lalu. Aku menahan napas sejenak, menguasai gelombang emosi yang bergejolak di dalam dada sebelum melangkah mendekatinya dengan senyuman hangat tanpa rasa dendam. Aku memanggil staf restoranku untuk membawa wadah makanan hangat bergizi lengkap serta sejumlah uang tunai layak di dalam amplop tertutup untuk diberikan kepadanya. Ibu, tolong terima makanan ini untuk makan siang. Jaga kesehatan ibu baik-baik ya. Ucapku tulus sambil menyerahkan bingkisan tersebut langsung ke tangannya. Ibu Salmah meneteskan air mata penyesalan yang sangat deras, menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa sanggup mengucapkan sepatah kata pun akibat rasa malu yang membakar jiwanya sore harinya. Mas Masur datang mengetuk pintu kantor utamaku dengan langkah tersendat dan pakaian kerja buruh kasar yang nampak kotor dan lusuh. Kedatangannya kali ini sama sekali bukan untuk marah, menuntut, atau berdebat seperti masa-masa kegelapan persidangan dahulu kala. Ia berlutut di lantai dengan air mata yang mengalir deras di pipinya, memohon ampun atas segala kejahatan, pengkhianatan, dan kezaliman yang pernah ia lakukan bersama keluarganya. Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakan wanita sepertimu demi menuruti keserakahan yang membutakan mata dan hatiku, bisiknya dengan suara serak menahan beban penyesalan mendalam. Aku memintanya berdiri dengan tenang dan duduk di kursi tamu, memperlakukannya secara manusiawi tanpa ada niat sedikitpun untuk merendahkan atau mengejek kondisinya. Aku mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa beratnya hidup yang harus ia jalani sekarang, menanggung beban ekonomi keluarga di tengah penyesalan batin yang tak kunjung padam. Mas, aku sudah memaafkan kamu dan keluargamu sejak lama. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tapi masa lalu kita sudah selesai dan tidak bisa diulang kembali. Jawabku tegas namun lembut.
Aku memberikan bantuan modal usaha kecil agar ia bisa memulai usaha perbaikan sepatu secara mandiri demi menyambung hidup keluarganya. Mas Masur menerima bantuan tersebut dengan tangan bergetar dan rasa terima kasih mendalam yang tak terhingga atas kebaikan hati yang sama sekali tidak pantas ia dapatkan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah kehilangan mutiara hidup yang paling berharga demi mengejar kepalsuan harta yang akhirnya membawanya pada kehancuran. Langkah kakinya meninggalkan kantorku terasa ringan namun penuh pembelajaran berharga yang akan ia ingat sepanjang sisa hidupnya di dunia. Hari itu, aku merasakan kedamaian sempurna melingkupi jiwaku, menyadari bahwa pengampunan adalah kunci utama yang membebaskan diri kita dari penjara masa lalu. Memaafkan tidak berarti melupakan atau mengembalikan hubungan seperti semula, melainkan membebaskan hati kita dari beban kebencian yang merusak. Bantuan yang diberikan kepada orang yang pernah menyakitimu adalah bentuk penegasan bahwa kebaikan dalam diri kita tidak bisa dihancurkan oleh kejahatan orang lain.